Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Pak Fadli, pada mata kuliah Server-Side Programming. Pada hari ini kita akan coba membahas tentang function. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang struktur kontrol dan tipe-tipe data pada PHP. Dan hari ini kita coba membahas tentang function. Oke, kita akan hybrid ya, coba materi, praktek. Jadi teman-teman siapkan laptop juga atau PC-nya gitu ya. Kita coba langsung praktek. Oke, langsung saja. Apa itu function ya? Function itu bisa kita katakan inti dari sebuah konsep pemrograman ya. Jadi bisa dibilang induknya gitu ya. Induknya dari sebuah pemrograman yang dikenal sebagai procedural programming. Oke, kenapa memakai function ya? Kenapa kita harus memakai function? Yang pertama, di dalam pemrograman ini saya jawab secara singkat aja ya. Di dalam kita membuat sebuah kode itu biasanya programmer itu sering melakukan hal perintah yang berulang-ulang. Ya, misalnya penjumlahan gitu ya. Dengan function, ya penjumlahan yang dilakukan berkali-kali tadi bisa langsung dengan diwakili oleh satu function saja, gitu ya. Atau function untuk yang lain gitu ya. Jadi jika itu dilakukan berulang-ulang, kita bisa melakukan dengan perintah satu function udah mengcover semuanya. Kedua, lebih efektif. Oke, ini satu contoh function sederhana. Jadi kalau di dalam function itu ada istilahnya nama function. Ya, ini yang saya merahkan ini nama function. Kemudian yang ada variabel nama, ini variabel ya, yang lambang dolar ini adalah variabel. Variabel nama sama variabel salam ini disebut dengan argumen. Sedangkan perkenalkan nama saya, variabel nama ini adalah statement. Ya, jadi harus dipahami dulu statement, argumen, ini nama function. Sedangkan ini adalah perintah untuk memanggil function. Jadi karena nama function adalah perkenalan, kita langsung panggil gitu ya, apa sesuai dengan nama yang kita inginkan. Oke. Ya, saya tidak akan berlama-lama di materi, mungkin ya kita akan coba langsung praktekkan. Oke, sedikit tentang pengertian function. Ya, function itu sendiri adalah ada program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Jadi bagian dari program utama sebenarnya function ini. Seperti saya bilang tadi, induknya gitu. Function diperlukan juga untuk memecah alur program yang sangat besar. Jadi dia bisa digunakan buat itu. Ya, yang seperti tadi disebutkan gitu ya, efektif. Dia function membantu programmer untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan agar lebih efektif lagi. Oke, untuk jenis function ada dua. Yang pertama bawaan dari PHP, yang kedua adalah fungsi atau function yang kita bisa buat sendiri. Kalau untuk bawaannya PHP, contohnya ada variable DAM, kemudian ada ada function variable DAM, ada function define, dan function PHP info. Dan hari ini kita akan coba untuk membuat jenis function dari jenis yang kedua, yaitu function yang kita buat sendiri. Oke, ini untuk struktur dasar function. Function itu yang seperti saya sebutkan tadi, terdiri dari tiga bagian. Yang pertama nama function, kemudian argumen, yang ketiga adalah statement. Itu harus diingat aja ya. Ada function, saya ulangi, ada function, ada argumen, ada statement. Udah, itu diingat selalu ya. Itu kuncinya. Oke, nanti ini bisa dibaca sendiri ya. Ini bisa di sini untuk langkah-langkahnya. Oke, kita coba membuat sebuah function sederhana. Function sederhana, kita buka ini. Teman-teman bisa buka text editor, bisa menggunakan Sublime Text atau menggunakan Visual Studio Code. Kemudian juga harus sudah diaktifkan juga untuk web servernya.
kita menggunakan SUMPP. Di sini jangan lupa dicentang ya untuk Apache-nya. Kalau sudah, kita baru bisa buat sebuah dokumen, namanya adalah function. Caranya gampang, file, save as, taruh di htdoc. Jadi teman-teman yang belum tahu bisa buka C ya. Di sana ada folder sum. Kemudian di dalam folder sum ada namanya htdoc. Htdoc. Kemudian di sini ada saya taruh di folder eksekutif. Jadi nanti yang kita cari foldernya ini. Nah, ini nama data saya sudah ada function. Jadi function.php. Function.php itu ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman langsung masukkan perintah seperti biasa, php. Kemudian kita masukkan perintah function-nya. Function. Kemudian kita kasih nama misalnya. Namanya adalah salam. Oke, setelah nama function, harus ada yang namanya kurung kurawal. Jadi teman-teman jangan lupa setelah function, kalau kita membuat sebuah statement, dia harus di dalam kurung kurawal. Misalnya, echo selamat siang. Ya. Oke, sekarang kita coba jalankan. Nah, ini udah jadi sebuah function ya. Coba kita jalankan. Oke, kita cara menjalankannya buka dulu localhost. Ya. Oke, udah ini udah buka. Masuk ke folder tadi yang kita simpan tadi filenya ya, di folder eksekutif. Nah, ini. Nah, ini saya buka per step ya, eksekutif. Oke, ini dokumennya. Kita klik function. Nah, tidak ada terjadi error, tapi tidak muncul. Oke, secara perintah function belum lengkap jika belum ada perintah pemanggilan. Jadi di dalam function itu ada juga perintah namanya perintah memanggil. Seperti yang di PPT tadi ya. Tadi ada memanggil ya, memanggil function. Nah, ini dia. Memanggil function yang sudah dibuat dengan cara memanggil nama functionnya. Oke, saya kembalikan lagi ya. Caranya gimana? Ya tinggal buat aja nama functionnya apa di sini. Salam. Kemudian kita tinggal panggil salam gitu ya. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita ke ini lagi, coba kita panggil. Oke, dia muncul. Selamat siang. Itu ya. Udah jadi sebuah function. Itu sebuah perintah function sederhana. Oke. Sekarang kita naik lagi satu step. Bagaimana kita masukkan sebuah argumen atau dua buah argumen di dalam function. Fungsinya apa? Nanti akan kita coba panggil argumen dan statementnya. Panggil berdasarkan argumen yang sudah kita pasang tadi. Oke, sekarang kita coba. Kita masukkan sebuah argumen. Misalnya variabel waktu. Gitu ya. Oke, ini satu argumen. Saya mau masukkan satu argumen lagi. Misalnya variabel nama. Oke, di sini misalnya karena di sini sudah ada waktu, ingat materi yang sebelumnya ya, ada namanya variabel itu adalah wadah untuk menaruhkan sebuah informasi. Jadi misalnya di sini kita buat sebuah variabel waktu, berarti informasi apa yang kita dapat gitu ya. Misalnya di sini ini siang hari ini kan bisa kita sebutkan waktu ya. Kita mau menyimpan sebuah informasi di dalam variabel waktu gitu ya. Oke. Misalnya selamat. Ya, intinya kita membuat selamat siang gitu ya. Misalnya. Kemudian
untuk menyapa seseorang biasanya kita butuh nama. Misalnya namanya Riko. Maaf. Sama caranya. Kita masukkan variabel nama di sini. Ya intinya dia menyimpan informasi di sini ya. Argumen yang kita masukkan di dalam statement ini dia menyimpan informasi yang akan kita panggil di sini. Berarti misalnya saya buat siang gitu ya. Sama go misalnya. Oke, salah tadi. Soalnya string ya. String harus kasih kutip ya. Oke, kita sudah manggil selamat siang. Oh, jangan pakai tanda seru ya. Oke, itu untuk yang pertama. Paham maksud saya ya? Jadi informasi yang di argumen ini kita tanam di sini, nanti kita tinggal panggil di sini. Misalnya saya mau buat satu lagi. Salam. Misalnya gini. Selamat saya buat menempuh hidup baru. Mantan terindah misalnya ya. Oke, apa yang terjadi? Nah, kita coba jalankan. Oh iya, saya lupa. Kita buat break ya. Nah, ini jadinya ya. Jadi kalau di sini tadi kita buat siang sama Riko, jadi yang muncul adalah selamat siang Riko. Kalau di sini kita buat menempuh hidup baru, sini mantan terindah misalnya ya. Di sini muncul seperti ini. Atau kita buat satu contoh lagi, misalnya kita panggil lagi salam. Selamat menikmati waktu. Selamat menikmati. Terus di sini misalnya saya buat semoga makanannya enak, gitu ya. Coba apa yang terjadi? Oke, selamat menikmati, semoga makanannya enak. Jadi function itu bisa kita gunakan sesuai dengan kondisi atau aplikasi yang kita inginkan. Jadi ini bisa kita pakai function. Oke, itu contoh sederhananya. Kita lanjutkan. Ya sebenarnya functionnya seperti ini ya, gampang sebenarnya. Intinya ada 3 bagian, ada nama function, ada argumen, ada statement, gitu ya. Oke, kita coba lanjutkan di PPT-nya dulu. Pemanggilan function tadi udah ya, menulis nama function kemudian diikuti argumennya. Jika function tersebut tidak memiliki argumen, maka tetap ditulis dengan tanda kurung kosong tadi.
Yang pertama tadi, argumennya tidak ada, dibuat tanda kurung kosong. Oke, ini sudah, kita buat contoh argumen function. Nah, ini tadi yang masuknya. Kemudian contoh detail function bla bla bla. Oke, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini yang kita contohkan tadi, ya. Selamat pagi. Kemudian masukin nama di sini. Nah, selamat pagi Andi, selamat pagi Jojo, selamat pagi Indonesia. Ini masuk 2 argumen. Tadi saya langsung contohkan 2 argumen. Jadi teman-teman bisa coba. Bisa 3 argumen juga, monggo silakan. Oke, ini sudah eksperimen. Kita coba yang membalikkan nilai function. Nah, misalnya ini. Kita coba masuk ke apa ya? Matematika ya. Misalnya function tambah gitu ya. Function. Oke, kita buat satu. Ini saya simpan dulu. Tambah .php. Misalnya saya buat tambah 2 gitu ya, karena sudah ada. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita misalnya buat nama fungsinya ada fungsi tambah. Oke, di sini misalnya kita buat satu argumennya ada 2. Misalnya saya buat satu lagi. Tadi kan kita sudah mencoba buat 2 argumen ya. Sekarang kita coba buat 3 argumen. Oke, di sini balik lagi ke PPT. Di sini kita diperlihatkan ada satu fungsi penambahan ya di dalam matematika. Jadi di sini ternyata untuk mendapatkan hasil ini, karena ini memanggilnya apa namanya ya? Kalau yang tadi kan dalam bentuk string, kalau ini dalam bentuk integer atau float ya. Jadi bentuknya ada namanya, kita sediakan sebuah variabel baru. Ya, di sini untuk melihatkan hasil dari apa namanya? Yang kita tambahkan tadi, ya. Variabel-variabel yang mau kita tambahkan tadi, untuk memunculkan hasilnya kita butuh namanya return ya istilahnya ya. Jadi misal gini, kita masukkan beberapa hasil, kemudian kita tadi 1 ya, 1, kemudian misalnya ini tambah 2, misalnya kita kali gitu ya, 3. Kemudian hasilnya seperti apa? Jadi untuk oke, sekarang coba kita panggil tambah. Misalnya kita isi 10 ditambah 15 ditambah 10 ya 20 tuh dikali 2. Oke, coba hasilnya gimana ya. Tidak jalan, sebentar, ada yang salah ini. Oh iya, kita balik dulu. Nah ini ya.
jalan ya. Di 10 tambah 10, 10 tambah 10, 20. Harusnya 40 ya. Oh maaf, salah. Berarti saya lupa. Kalau di dalam rumus perkalian, yang ini dikali dulu, baru ini ditambah ini. Jadi 2 dikali 10 ditambah 10. Jadi 20 ditambah 10 jadi 30. Kecuali di sini. Di sini saya buat kali, saya buat tambah. Nah, ini berarti 10 kali 10 ditambah 2, berarti 102. Ya, ya kan. Atau di sini saya kali 4, sini tambah 10. Harusnya 50. Ya kan? Oke, ini untuk function tambah tadi ya. Kemudian untuk return ya. Jadi return itu kita tidak memanggil langsung menggunakan function, tapi kita memanggilnya menggunakan variabel. Nah, bedanya itu untuk function return. Jadi kalau untuk function return, di sini berarti kita tambahkan perintah return. Return ya. Nah, di sini kita manggilnya menggunakan variabel. Jadi misalnya saya membuat variabel A untuk sama dengan tetap sih memanggil menggunakan perintah tambah, cuma di sini ada istilah return. Coba kita cek hasilnya gimana. Sama ya. Jadi bedanya itu, kalau kita menggunakan perintah echo tadi, itu langsung function langsung perintah tambahnya. Tapi kalau menggunakan return, di sini kita harus menggunakan sebuah variabel baru. Misalnya kita inisial dengan kasih variabel A. Contoh, misalnya saya mau buat baru nih. Misalnya nih saya kasih break dulu. Break. Kemudian saya kasih B. Tambah juga. Misalnya 10, 10, 10. Oh, kenapa? Oh maaf, sel. Jadi untuk menampilkannya tetap kita menggunakan variabel ini ya, ada perintah echo-nya di sini. Jadi kita memasukkan A-nya berapa. Jadi variabel A-nya berapa. Nah, gini, maaf tadi ada kekurangan perintah di sini ya. Jadi seandainya saya mau nambahin lagi gitu ya. Ini saya kasih break. Kemudian ada variabel B misalnya. Kemudian tambah misalnya 10, 10, 10 gitu ya. Harusnya 10 kali 10, 100 tambah 10, 110. Berarti di sini kita ambilkan variabel variabel B. Nah, ini break ini buat enter ya, teman-teman. Seperti itu. Atau misalnya ya seperti saya bilang tadi, kalau kita membuat sebuah perintah penjumlahan, terus di dalamnya ada beberapa perintah perkalian, berarti kita mau nggak mau harus membuat function baru.
Misalnya function untuk kali gitu ya. Ya tinggal sesuaikan aja. Misalnya variabelnya berapa gitu ya. Misalnya ini teman-teman buat argumentasinya ini gitu ya. Kemudian ini B. Nah, di sini masukkan hasil misalnya khusus kali ya. Ya, anggap aja tadi itu berbeda misalnya. Eko kita pakai yang biasa aja. Hasil misalnya. Ya, saya tinggal panggil aja function kalinya. Jadi kali ini ya, ini untuk function kedua. Saya mau manggil function kedua kali kemudian misalnya 90 kali 10. Oke, ini gabung ya. Gabung caranya gampang, teman-teman harus buat break ya. Oke, mungkin itu bedanya ya teman-teman ya. Jadi ada menggunakan perintah function return. Kalau return ini teman-teman harus kasih buat variabel baru. Dan itu nanti ditampilkan lagi, dipanggil lagi variabelnya untuk menampilkan hasilnya. Jadi manggilnya bukan manggil dua kali ya, tapi ada dua proses lanjutan. Sedangkan menggunakan echo saja tanpa harus return hasil, jadi pakai perintah echo, itu langsung memanggil function isi dari function yang mau kita tampilkan. Seperti itu. Mungkin itu bedanya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Ya ini teman-teman bisa baca lagi nanti ya. Apa bedanya nanti function return dan sebagainya. Semoga video hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.